Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, berkatnya bagi setiap kita anak-anak kesayangannya tidak terbatas. His blessing is unlimited. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan tak terhitung. Tak terhitung pasir di laut, memenuhi pantai yang luas, seluas itulah kasih-Mu, melebihi akal pikiranku, betapa lebar dan dalamnya, salib-Mu telah membuktikan. Dapatkah kau lihat di langit jumlah bintang terang bersinar, betapa dahsyatnya berkat-Mu, semua karena kasih-Mu. Kau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Aku percaya kasih-Mu tercurah tak berbatas, kebaikan-Mu bagiku melebihi pikiranku. Aku percaya berkat-Mu tercurah tak terhingga, kemurahan kebaikan-Mu itulah yang mengikuti hidupku. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Katakan, dapatkah kau lihat, dapatkah kau lihat di langit jumlah bintang terang bersinar, seluas itulah kasih-Mu, melebihi akal pikiranku. Kau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Aku percaya kasih-Mu tercurah tak berbatas, kebaikan-Mu bagiku melebihi pikiranku. Aku percaya berkat-Mu tercurah tak terhingga, kemurahan kebaikan-Mu itulah yang mengikuti hidupku. We will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, tepuk tangan kita bersama-sama. Go. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memanggil generasi, menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Kita memuji Dia, mengangkat tangan kita, sebab kita diutus. Mari katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib
untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah terang. Come on semua. We will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory. Our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Sebab kita semua dipanggil, kita diutus menjawab panggilannya. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah apa? Bersama-sama katakan, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory. Our love will show mercy. There is no other name. One more. Come on. We will shine. Arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory. Our love will show mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Come on, clap your hands. Mari tepuk tangan kita bersama-sama. Shalom saudara. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, mari kita berdoa untuk beberapa prayer request yang saudara bisa baca di layar saudara. Mari kita berdoa. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk saudari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kelancaran untuk proses kelahirannya. Kami percaya bayinya sehat, ibunya sehat. Kami melihat kuasa, kami melihat kemurahan Tuhan melalui proses kelahirannya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk rekan kami yang mengharapkan mendapatkan rumah di daerah Ciputat atau Pamulang. Kami percaya ketika kami yakin, ketika kami beriman, kami sudah mendapatkannya, maka itu akan terjadi di dalam hidup kami. Juga untuk saudara kami yang berharap agar apartemen yang dia jual bisa terjual di dalam nama Yesus. Kami percaya situasi bukan dasar bagi kami untuk menilai, tetapi janji Tuhan bahwa ketika kami percaya, kami menerima apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang selalu melimpahi kami dengan kemurahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Juga ada beberapa press report saudara, puji Tuhan, rekan kita yang mengalami sakit, kakinya terkilir, sudah sembuh dengan mujizat. Kemudian ada yang mengalami komplikasi penyakit juga mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Jadi kita percaya bahwa setiap hari kita selalu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Oke, ada beberapa pengumuman yang saudara bisa perhatikan sebentar. Ibadah minggu depan kita tetap lakukan secara online tanggal 17 Mei. Jam 10 pagi saya encourage saudara untuk bersiap-siap dan melakukan ibadah secara on time. Kita bukan menonton ibadah tetapi mengikuti ibadah. Amin saudara. Oke, yang berikutnya GKKD Souters memiliki program namanya The Better Me. Saudara pasti sudah mendengar, dan kita juga ada kelas baru yaitu beauty class. Saya sangat strongly encourage saudara untuk ikut
untuk berpartisipasi di dalamnya, sehingga setelah masa hashtag di rumah saja ini, kita bisa come up, kita bisa keluar dengan skill yang baru yang membawa kita pasti kepada kesempatan-kesempatan yang baru. Kemudian untuk kita semua yang memiliki press report atau prayer request, saudara bisa kirimkan melalui direct message ke Instagram atau ke YouTube GKKD Shouters. Kita percaya kesaksian saudara atau beban doa yang saudara sampaikan itu akan semakin menguatkan kita, karena dari doa yang kita naikkan kita akan melihat mujizat. Dari press report yang kita sampaikan ada orang-orang yang akan dikuatkan. Amin saudara. Oke, mari kita mendengarkan sebentar offering preach sebelum saudara memberi. Saya akan bukakan firman Tuhan buat Anda dari Yakobus 2 ayat 18 dan 19. Ayat 18 berkata begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, kata firman Tuhan. Aku akan menjawab dia, ini adalah perkataan Yakobus ya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai perbuatan, tetapi bukan sekedar perbuatan. Namun perbuatan yang berdasarkan iman. Iman itu menghasilkan perbuatan. Saya percaya kita semua setuju dengan hal ini. Saya kasih contoh. Ketika saudara percaya bahwa perusahaan tempat saudara pasti akan menggaji saudara minggu depan atau bulan depan atau di akhir bulan, maka kemudian percaya saudara itu akan menghasilkan tindakan, yaitu saudara akan bekerja. Saudara akan bekerja datang ke kantor atau bekerja di rumah. Saudara akan menerima telepon dari atasan saudara. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara mau karena kasih Tuhan, bukan, tetapi karena saudara tahu bahwa saudara digaji di akhir bulan. Jadi percaya kita selalu menghasilkan tindakan. Percaya yang benar selalu menghasilkan tindakan. Karena apa? Percaya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Ketika saya berharap akan sesuatu, maka saya kemudian akan bertindak. Ketika saya nggak bertindak, maka sebenarnya saya sedang tidak percaya. Demikian juga dengan konteks memberi. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita, bahwa Dia adalah yang menyediakan berkat kita, sehingga ketika situasi yang nggak pasti kita tetap diberkati secara pasti, maka respon anak Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu kata firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan ia yang kaya rela menjadi miskin supaya setiap kita yang miskin menjadi kaya. Ia juga yang berkata bahwa kalau ada dua berikan satu. Jadi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita perlu memberi. Bukan dengan ketakutan, tetapi sebagai respon dari iman bahwa kita percaya Dia yang sudah memberkati kita. Saya berharap, saya percaya ini menjadi dasar, satu lagi dasar bagi kita untuk bersuka cita dalam memberi. Saya mau kasih tahu sama saudara, jika kita percaya, maka percaya itu akan menghasilkan buah, yaitu tindakan. Jadi pastikan bahwa sebelum saudara memberi juga, itu adalah buah dari iman kita, bahwa kita mengatakan Tuhan adalah sumber berkat kita. Amin. Mari kita ucapkan statement iman kita, ada tertulis di bawah. Mari kita ucapkan bersama-sama 3, 4. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap pemberian kami pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat kami. Kami tidak melihat kepada situasi, tetapi kami melihat kepada pengharapan, karena itu jauh lebih pasti daripada situasi yang kami lihat. Kami memberi dengan sukacita, kami memberikan yang terbaik, kami memberikan dengan kerelaan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita.
goyah, sebab Kau sertaku. Kami sembah Kau sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku, Kau teman perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sebab Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat hari Minggu kembali, sedang bertemu dengan saudara. Saya percaya sukacita dari Tuhan membuat saudara dapat tenang seperti gembala bersama dengan domba-dombanya. Saudara dibaringkan di rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, dibawa ke jalan-jalan kebenaran, kata firman Tuhan. Sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita sama-sama meneduhkan hati kita. Kita menutup mata dan kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah anugerah, kasih, rahmat Tuhan dapat kami rasakan hari ini. Kami mau berdiam dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Kami mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Karena kami tahu tinggal di dalam Engkau, di situ kami mendapatkan perlindungan, di situ kami mendapatkan selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap orang, supaya kami punya jawaban
dalam setiap hal, setiap masalah di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lebih daripada semuanya itu. Kami tahu, kami dikasihi, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, senang bertemu dengan saudara kembali. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang berdoa dengan kuasa. Bulan ini kita sedang membahas tentang manifestasi kuasa yang ada di dalam anak-anak Tuhan. Kita sedang membahas tema besar gereja GKKD Jakarta, yaitu tentang kuasa yang ada sama Yesus, itu sekarang hidup di dalam anak-anak Tuhan. Saudara dan saya memiliki kuasa yang sama dengan kuasa yang dimiliki Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Kata firman Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atas engkau, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan memiliki kuasa. Yohanes 14 ayat 12, kuasa yang sebesar apa? Kata firman Tuhan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, even bigger, kata firman Tuhan, bahkan lebih besar lagi. Jadi, ini yang kita mau pelajari. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang lagi seperti seorang hamba. Benar? Karena kita akan berubah datang kepada Tuhan seperti seorang anak. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, dan yang lain yang pertama kali dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi yang pertama kali kamu harus tahu identitasmu di dalam Tuhan. Kamu adalah Bapa dan kamu adalah anak, dan yang provide itu adalah Bapa di surga. Kamu adalah anak raja. Itu identitasmu. Jadi kalau kamu berdoa, kamu harus tahu siapa kamu. Itu sebabnya doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Saudara harus tahu bahwa saudara punya Bapa di surga dan kau bukan berasal dari bumi ini, kau berasal dari surga, and God will provide us not from the earth but from the heavens. Amin saudara. Nah, mari kita lihat Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan katakan begini. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi highlight ini dengan benar. Kenapa orang tidak menerima jawaban doa? Karena salah berdoa. Banyak anak-anak Tuhan ketika mereka datang sama Tuhan, mereka bilang gini, yang penting kita berdoa aja. Kan toh Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan. Itu sebabnya kita berdoa saja. Tuhan akan memperbaiki doa kita. No saudara, ini adalah konsep yang salah. Firman Tuhan katakan kamu berdoa tidak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa. Ayat ini menuliskan sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hatimu. Sudah pasti jawaban doamu tidak akan terjadi. Kalau kamu salah berdoa, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan janji Tuhan, itu sebabnya kamu gagal menerima janji Tuhan. Oke? Nah, kenapa salah berdoa? Kata firman Tuhan. Diceritakan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang yang datang berdoa kepada Tuhan, yang diatur adalah kata-katanya. Oke, banyak orang yang berdoa kata-kata yang manis, kalimat yang panjang, membuat seolah-olah Tuhan lebih terenyuh mendengarkan doa kita. Seolah-olah kalau kita lebih lama berdoa, seolah-olah Tuhan lebih mendengarkan doa kita. Atau ditambah nangis, Tuhan jadi lebih terkesima dengan doa-doa kita. No, yang membuat Tuhan berkenan, dikatakan firman Tuhan, hanya satu, yaitu iman. Iman timbul dari pendengaran akan janji firman Tuhan, akan janji Tuhan, akan janji Kristus. Itu sebabnya kalau kamu mau berdoa, yang harus kamu pahami, doamu harus ada iman. Based on
firman Tuhan, based on janji firman Tuhan. Jadi kalau kamu berdoa, tapi tidak ada di dalam janji firman Tuhan, nggak ada iman. Benar nggak saudara? Contoh, saya kasih gambaran. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, firman Tuhan ada menaruh janji nggak untuk kesembuhan? Ada, 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu sebabnya saya berdoa dan berkata tentang kesembuhan. Benar ya saudara? Makanya karena ada yang berjanji, ada iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu saya menaikkan doa saya tentang kesembuhan. Bukan meminta kesembuhan kepada Tuhan, tapi supaya saya semakin percaya bahwa saya telah menerima kesembuhan. Apa yang harus saya lakukan kalau saya percaya dengan janji firman Tuhan? Nah, mari kita ikuti pelan-pelan. Yang pertama, saudara harus tahu, doamu harus ada iman. Itu yang membuat mukjizat terjadi. Karena apa? Yakobus 1 ayat 6 dan 7 katakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Ia diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi perhatikan saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah ia memintanya dengan iman. Ini yang tadi saya katakan. Dalam Ibrani 6 dikatakan firman Tuhan, tanpa iman Tuhan gak bisa berkenan. Apapun yang saudara beri, persembahan hidup saudara, tanpa iman Tuhan gak berkenan. Lalu dikatakan firman Tuhan, jangan bimbang. Orang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Pernah lihat saudara orang bimbang? Firman Tuhan katakan telah sembuh. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan aku percaya bilur-bilurmu telah menyembuhkan. Lalu kita cek lagi ke dokter, lalu kita bilang tapi ada sakitnya. Benjolannya masih ada, buktinya ada. Karena kita melihat kepada buktinya, karena kita melihat kepada realitanya, lalu kita bilang, kenapa ya begini ya? Oh Tuhan, kenapa ya belum sembuh ya? Atau ketika kita sedang mengharapkan satu pekerjaan, proyek yang besar, lalu kita quote 2 Korintus 8 ayat 9, firman Tuhan katakan, dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kita bilang, amin Tuhan, aku percaya kau rela miskin di kayu salib, supaya aku yang miskin diberkati. Amin Tuhan, aku percaya Allahku akan mencukupkan, Filipi 4, segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita mengucapkan, tapi kita bilang begini, kok saya belum dapat ya? Kenapa ya? Proyeknya malah lepas. Saya tadi padahal sudah percaya banget tuh dapat, tapi lepas. Kenapa ya Tuhan? Lihat saudara, kamu seperti air laut yang diombang-ambingkan. Sebentar iya percaya, dengerin firman Tuhan, sebentar percaya. Lalu sebentar lagi kamu hidup dalam kebimbangan. Kamu bilang, mana janji Tuhan? Orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kamu masih berpikir, kok belum terjadi ya? Kenapa ya Tuhan? Kok belum sembuh? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya keluargaku belum mengalami A? Kenapa belum sembuh? Kenapa belum diberkati? Lihat saudara, setiap kali saudara melakukan ini, kau sedang diombang-ambingkan. Sebentar, hari Minggu, ya saya percaya. Hari Senin mulai ragu. Nanti hope, klub, diingatkan lagi, amin. Hari berikutnya bimbang. Itu sebabnya, kata firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8, kamu harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kamu firm di dalam janji Tuhan. Benar? Nah, dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 11, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Mari katakan sama-sama dengan saya. Pengharapan itu suatu milik yang pasti. Coba lihat istri saudara. Coba lihat orang yang di samping saudara. Coba lihat anak saudara. Bilang sama dia, pengharapan di dalam Tuhan itu suatu milik yang pasti. Makanya di dalam kekristenan itu tidak ada moga-mogahan. Di dalam kekristenan tidak ada ya semoga atau banyak anak Tuhan yang berkata, ya tunggu waktunya Tuhan.
Ya nanti kita akan lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kepastian. Sekalipun saat ini kau belum melihatnya. Amin saudara, coba tepok kanan kirinya. Pastikan ada orang di sebelah saudara, kalau nggak ada orang saudara tepok, itu penglihatan. Saudara nepok, yang nggak ada itu, jangan sampai dia menepok balik, padahal nggak ada. Katakan pengharapan di dalam Tuhan suatu milik yang pasti. Amin. Nah, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan when the trouble comes. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang berdoa untuk sesuatu dan mengharapkan mukjizat. Markus 11 ayat 23 gambarkan sesuatu dengan jelas begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan saudara. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa berkata. Jadi apa yang harus pertama kali kita lakukan? Ngomong. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hati, kata firman Tuhan, you will be saved, kamu akan selamat. Jadi kalau kamu mengucapkan di dalam mulut, kamu akan percaya di dalam hati. Coba deh saudara, ada orang yang selalu bilang, saya ini bodoh, saya ini penakut, saya ini memang orang keras kepala, saya ini memang. Setiap kali saudara berkata seperti itu, kau sedang menegaskan siapa dirimu. Tapi kalau saudara ngomong yang benar, yang baik, ketika saudara mengatakan hal-hal yang baik, maka yang baik itulah yang terjadi. Firman Tuhan katakan, barang siapa berkata. Jadi ngomong saudara, ngomong sama penyakitmu, ngomong sama masalah keuanganmu. Seperti Tuhan ngomong sama badai, Tuhan ngomong sama orang penyakit kusta, Tuhan ngomong sama berbagai-bagai macam roh jahat. Tuhan ngomong sama yang seperti ini seolah-olah mereka itu manusia. Saudara harus ngomong kepada masalah. Amin. Bilang sama kanan kirinya lagi, ngomong. Tapi bukan sekarang. Sekarang kita dengerin khotbah. Jangan ngomong sekarang. Gitu. Lalu yang kedua, dikatakan, yang pertama berkata, ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi ngomong sama gunung saudara. Bukan ngomong sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan kalau berdoa, ngomongnya ke Tuhan. Tuhan, aku punya sakit Tuhan. Please give me mercy Lord. Tunjukkan belas kasihan-Mu Tuhan. Hei, doa-doamu itu doa-doa hamba. Kamu harus tahu kamu adalah anak ahli waris kerajaan Allah. Saudara harus tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah diwariskan kepada saudara supaya kamu mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nangkep gak saudara? Jadi sekarang kuasanya ada sama kamu. Jadi seperti anak raja. Lihat saudara, sebagai anak raja, Yesus sebagai anak raja yang memerintah untuk setiap masalah yang dia hadapi, apa yang dia lakukan saudara? Memerintahkan kesembuhan, memerintahkan iblis pergi, memerintahkan kepada orang yang sakit, bangkit dan berjalanlah. Memerintahkan kepada orang yang kusta, dia berkata, pergi basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Benar? Kepada orang yang tertangkap, perempuan yang tertangkap berzina, lalu dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara lihat kebaikan Tuhan, saudara lihat otoritas Tuhan, otoritas Tuhan, kuasa yang di dalam Tuhan terjadi ketika dia melepaskan kuasa dan dia ngomong kepada gunungnya, kepada masalahnya. Banyak anak Tuhan ngomong ke Tuhan seolah-olah Tuhan nggak jawab dan belum melakukan mukjizat. Padahal Efesus 1 ayat 3, saudara harus perhatikan baik-baik. Efesus 1 ayat 3, firman Tuhan katakan segala berkat rohani di dalam surga telah diberikan. Saudara harus tangkap itu, telah diberikan. Tetapi semua berkat rohani ini hanya bisa diakses, Roma 5 ayat 2, oleh iman. Nah, jadi kalau kita belum menerima kesembuhan,
Masalahnya bukan Tuhan yang berlama-lama, bukan Tuhan yang nunggu waktu yang tepat. Bahkan ada lagunya itu, waktu Tuhan selalu yang terbaik. No, Tuhan sudah ngasih, makanya dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi anak-anak Tuhan malah sekarang bilang, Tuhan, make it again. Lakukan lagi Tuhan, sembuhkan. Hey, Tuhan bilang segala kuasa, Matius firman Tuhan katakan, Matius 18 ya, kalau saya nggak salah. Tuhan Yesus katakan, segala kuasa di dalam surga telah diberikan kepadaku. Lihat saudara, segala kuasa di dalam surga telah diberikan kepadaku. Lalu Tuhan ngomong sama murid-muridnya, pergi ke Yerusalem, nanti aku akan naik ke surga. Yohanes bilang, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada engkau. Lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan jikalau Roh Kudus turun ke atas engkau, kamu akan punya kuasa. Kuasa yang mana saudara? Kuasa yang sama yang ada pada Yesus, sekarang hidup di anak-anak Tuhan. Itu sebabnya speak up, not to the God, but speak up to the mountain. Ngomong sama masalah saudara, perintahkan dia pergi, in the name of Jesus. Lalu kata firman Tuhan yang berikutnya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Yang ketiga, saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Bagaimana supaya tidak bimbang, bagaimana supaya tidak ragu? Saudara perhatikan, setiap kali saudara melepaskan kuasa, iblis itu selalu menyerang kita, dikatakan firman Tuhan. 1 Petrus, firman Tuhan katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Benar? Ngapain dia mengaum-ngaum? Ngapain dia mengingatkan saudara, mendakwa saudara bahwa penyakitmu masih ada, itu karena dosamu. Kamu gak diberkati karena ini. Mana proyekmu? Katanya kamu anak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kenapa gak sembuh? Kenapa begini kehidupanmu? Mana? Kamu sudah ceritakan sama orang tentang kasih Tuhan. Lihat sendiri hidupmu seperti apa. Lihat saudara, apa tujuan iblis? Membuat saudara takut. 1 Petrus 5 dikatakan firman Tuhan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tujuannya cuma membuat engkau takut. Jadi kalau engkau sedang takut, sedang ragu, sedang bimbang, apa yang sedang terjadi? Iblis sedang menyerang engkau. Benar? Karena iblis itu menyerangnya pikiran, saudara. Dia bukan menyerang anak-anak Tuhan, menyerang physically, no. Lawanlah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Jadi tipu muslihat itu ada yang di pikiran. Jadi iblis itu berkeliling mengaum-ngaum yang di mana saudara? Di pikiran saudara. Mendakwa saudara siang dan malam. Tujuannya supaya apa? Supaya saudara takut. Kalau saudara takut, dikatakan firman Tuhan tadi, kamu tidak akan pernah menerima apa-apa. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan. Jadi kalau saya bimbang, saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Nah, tandanya orang bimbang apa saudara? Orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya grace, kasih karunia itu sangat berpadanan, similar dengan apa saudara? Damai sejahtera. Benar? Kalau saudara damai sejahtera, it means saudara percaya bahkan di tengah badai. Itu sebabnya kita mengerti waktu Tuhan Yesus di perahu, dia tidur. Kenapa dia tidur saudara? Bukan karena dia nggak peduli, bukan. Tetapi damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera itu bisa tidur dengan nyenyak, benar nggak? Untuk setiap saudara yang insomnia hari ini saya katakan, kalau kamu tidak memiliki damai sejahtera, kau banyak ketakutan. Orang yang nggak damai sejahtera ini selalu takut akan masa depan, benar nggak? Kita kan nggak damai sejahtera itu takut akan masa depan. Based on apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi saat ini. Biasanya orang yang seperti ini nggak tenang hidupnya,
nggak senang melihat orang punya mobil baru, nggak senang melihat orang diberkati, nggak senang melihat orang punya sesuatu yang hebat. Hidup itu nggak tenang, nggak ada damai sejahtera. Dengarkan saya baik-baik, kamu nggak akan bisa melihat mukjizat. Karena mukjizat adanya di area damai sejahteramu. Damai sejahtera artinya kamu tetap percaya, tetap tenang, tetap istirahat, bahkan di tengah badai. Amin, saudara. Itu yang terjadi sama Yesus. Bukan dia tidak peduli, tetapi karena dia percaya di tengah badai, dia tidur karena dia percaya akan janji Tuhan. Amin. Ketika engkau diserang sama iblis, apa yang harus kau lakukan? Kenakanlah selengkap senjata Allah, kata firman Tuhan. Pakai berketopongkan keselamatan, ketopong selamatan. Kepala saudara, this is the most important area in your body, on your body. So use the helmet. Apa yang harus saudara lakukan? Ketopong keselamatan. Keselamatan itu dalam bahasa aslinya adalah Yesua. Yesua itu adalah keselamatan. Itu yang paling penting yang harus saudara kenakan. Amin, aku pasti diselamatkan, aku pasti diberkati, aku pasti disembuhkan, aku pasti. Pengharapan saudara di dalam Tuhan, kepastian. Karena ada janji firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jadilah tenang. Tenang itu gak bisa latihan, saudara. Tarik pernafasan, lalu hitung sampai 10, hitung domba, dombanya sudah habis, hitung kambing, kambingnya sudah habis, hitung babi, babinya habis, sampai semuanya nggak bisa. Itu bukan latihan, saudara. Ketika saudara merenungkan janji Tuhan, di sanalah terletak kekuatan saudara. Ketika saudara merenungkan kebaikan Tuhan, Galatia 5 ayat 6, iman itu digerakkan oleh kasih. Ketika saudara merenungkan kebaikan Allah, ketika saudara merenungkan bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, pendarahan, wanita yang sakit pendarahan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang memberkati Simon Petrus yang sudah semalam-malaman tidak menjala ikan, tetapi ketika dia percaya sama kata firman Tuhan, tebarkanlah jalamu. Petrus bilang begini, karena kau yang ngomong, aku percaya. Saat dia percaya, saat itu juga diberkati. Amin, saudara. Jadi saya selalu tegaskan, jadilah tenang. Caranya bagaimana? Bukan latihan. Renungkanlah kasih Tuhan di dalam hidupmu. Nah, mari kita lihat sama satu cerita tentang Elia. Elia ini dikatakan manusia biasa sama seperti kita. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dikatakan firman Tuhan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mari kita lihat doa manusia yang sama seperti kita. Alkitab tulis loh, Elia itu sama seperti saudara. Nanti setelah khotbah, coba direnungkan siapa itu Elia. Ada banyak sekali, Elia itu adalah salah satu di Alkitab yang membuat mukjizat paling banyak, saudara. Tetapi Alkitab menulis dia manusia biasa. Tahu gak saudara yang di highlight? Sama seperti saudara dan saya. Amin. Banyak orang menuliskan tulisan sign, orang kudus. Benar gak? Elia orang kudus, Daud orang kudus. Hei, tahukah kamu bahwa kamu juga orang kudus yang telah dikuduskan, kata firman Tuhan, oleh penebusan Kristus di kayu salib, sehingga engkau punya kuasa yang sama seperti Elia, even bigger, karena kuasa yang ada di dalam kita sama seperti kuasa yang ada di dalam Yesus. Nah, dikatakan, di highlight dengan jelas, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, ada yang satu yang aneh di ayat ini. Ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun, 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan, berarti dia berdoa menurunkan hujan dan berdoa untuk menahan hujan dan menurunkan hujan, benar? 3 tahun 6 bulan. Tapi ada yang berbeda, saudara, perhatikan. Elia manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah yang pertama sungguh-sungguh berdoa. Kapan dia sungguh-sungguh berdoa? Supaya hujan jangan turun. Tetapi ketika dia berdoa untuk turun hujan, Alkitab menulis ia berdoa, nggak ada kata sungguh-sungguhnya. Apa sih yang dilakukan Elia sehingga Alkitab
mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh berdoa ketika memberhentikan hujan, tetapi ketika dia menurunkan hujan, dia itu tidak dikatakan sungguh-sungguh, dia cuma dikatakan berdoa saja. Benar? Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 17, firman Tuhan katakan, berkatalah Elia orang Tisbe, orang dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Pada waktu itu Ahab bangsa orang Israel sedang menyembah berhala. Elia memperingati, tetapi Isabel dan Ahab menolak. Ratu ini sangat disebelin. Ratu ini membawa penyembahan berhala kepada orang Israel. Makanya dia dibilang namanya Isabel. Nyebelin. Isabel banget. Benar? Dia berkata sama Raja Ahab, karena penyembahan berhala sudah sangat parah, dia berkata begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Lihat saudara, yang pertama, Elia nggak ngomong ke Tuhan. Yang kedua, Elia nggak mengeluh sama Tuhan, meminta mercy dari Tuhan. Tidak saudara, dia ngomong, pertama dia berkata, dia ngomong kepada masalahnya, dia ucapkan kepada masalahnya, dan dia ngapain? Stand firm. Tidak takut, tidak ragu. Di depan raja dia ngomong. Tidak akan datang turun embun atau hujan sampai aku ngomong lagi. Banyak anak-anak Tuhan kalau berdoa, doanya panjang banget, meminta belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kata firman Tuhan, doamu tuh panjang bertele-tele, gak ada kuasanya saudara. Tapi kalau saudara, saya juga sering mendengar anak-anak Tuhan kalau berdoa, ada yang berdoa sampai 2 jam, beberapa jam, penyembahannya yang banyak. Penyembahan itu, memuja keajaiban Tuhan. Tuhan kau ajaib banget untuk keluargaku, terima kasih untuk mukjizat A, untuk mukjizat B, untuk mukjizat C. Dia mengucap syukur, which is this is so good. Tapi ketika dia ngomong untuk masalahnya, dia gak ngomong ke Tuhan, tapi ketika dia percaya, dia mulai firm, lalu dia bilang begini, aku percaya, pekerjaanku diberkati, aku memerintahkan berkat-berkat terjadi atas pekerjaanku. Biasanya doanya ini nggak sampai 10 detik, paling lama 20 detik, and then finish. Memuja Tuhannya, adorationnya yang panjang saudara. Coba deh kita hitung doa ini. Doa yang dilakukan sama Elia. Berapa detik? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Lihat saudara, 10 detik, 12 detik. Nangkap gak? That's it. Atau doa yang menurut sebagian orang panjang, doa Bapa kami. Mari kita lihat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasaan, kemuliaan, sampai tuh. Lihat saudara, 30 detik, 25. Tapi banyak anak-anak Tuhan membanggakan dirinya karena bisa berdoa 6 jam. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kalau doamu itu penuh dengan pengagungan karya Tuhan, this is so good. Tapi kalau doamu seperti seorang hamba, Tuhan tolonglah Tuhan, Tuhan tolonglah lakukanlah ini, Tuhan kami minta belas kasihan-Mu, which is itu tidak ada mukjizatnya saudara. Benar? Doa yang dikatakan sungguh-sungguh di Alkitab ketika Elia ngomong langsung sama masalahnya, bernubuat sama masalahnya, tidak akan turun hujan. Lalu Alkitab tulis, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alkitab tulis berdoa doang, nggak ada sungguh-sungguhnya. Jadi kalau Alkitab menulis kata firman Tuhan, tidak boleh satu iota pun hilang. Benar? Kenapa nggak sungguh-sungguh Alkitab tulis? Elia apa yang dilakukannya? Pada waktu itu saudara, Elia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia menurunkan api dan membakar semua persembahan yang dibawa oleh Elia. Saudara masih ingat ceritanya? Di Bukit Karmel. Lalu dia bunuh semuanya Nabi Baal di Sungai Kison. Masih ingat? Setelah peristiwa itu, lalu dia setelah selesai semuanya, lalu dia berkata, kemudian berkatalah kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Dia ngomong,
hujan sekarang akan turun. Karena Nabi Baal sudah mati, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Apa yang dilakukannya? Lalu ia membungkuk di tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ngapain dia saudara? Meminta, turunkanlah hujanmu, turunkan hujan. Lihat saudara, ini yang dia lakukan. Lalu dia perintahkan hambanya, Gehazi, untuk pergi. Coba lihat, ada nggak kamu lihat awan datang? Kamu sudah dengar belum? Ada hujan yang akan turun. Hambanya pergi lalu balik. Tahu nggak berapa kali saudara? 7 kali. Ada lagi nggak? Jadi hambanya pergi lalu dia banting pukul-pukul lagi tanah. Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tuhan jangan mempermalukan aku kira-kira. Padahal dia baru saja menurunkan api dari langit dan menghanguskan semua korban yang dia bawa. Saudara perhatikan, seringkali hidup kita seperti ini. Kita sering lupa mukjizat yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga ketika ada masalah baru, kita datang dengan cara yang lama lagi. Makanya pemazmur katakan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Karena kalau kamu mengingat kasih Tuhan, kamu menjadi kuat, kata firman Tuhan. Elia naik ke puncak Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah. Dia dan mukanya di antara kedua lututnya. Wow. Sampai 7 kali. Lalu hambanya Gehazi bilang, aku melihat awan sebesar segenggaman tangan. Lalu dia bilang, oke, sudah. Hujan pun turun. Lihat saudara, ternyata Alkitab menulis doa yang seperti ini bukan doa yang sungguh-sungguh. Cuma dikatakan ia berdoa. Tapi ketika Elia ngomong sama Raja Ahab dan berkata hujan tidak akan turun, itu doa yang sungguh-sungguh. Amin. Tapi kalau saudara masih bimbang, apa yang harus saudara lakukan? Renungkan kasih Tuhan, karena Galatia 5 ayat 6 berkata, minggu lalu saya khotbah, saya sudah katakan sama setiap kita, di dalam orang, anak-anak percaya itu semuanya sudah ada iman. Masalahnya ada iman yang bekerja, ada iman yang enggak bekerja. Benar? Di dalam semua orang percaya ada iman. Tapi ada iman yang enggak bekerja. Nah, kalau mau bekerja, kata firman Tuhan, iman itu bekerja oleh kasih. Ketika kamu merenungkan kebaikan Tuhan, ketika kamu merenungkan bagaimana mukjizat Tuhan menyelamatkan engkau, ketika kau merenungkan kasih Tuhan ketika kau disembuhkan. Oke, saudara bilang, aduh aku lupa mukjizat yang mana. Renungkan yang di Alkitab. Renungkan bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Ketika Tuhan menyembuhkan anak muda yang mati di Naim. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anak hamba dari perwira senturion. Lihat saudara, kalau kau merenungkan, iya ya, Tuhan tuh baik banget. And then iman saudara bekerja. Iman yang mengambil mukjizat, iman yang mengambil semua mukjizat yang telah disediakan Tuhan. Roma 5 ayat 2. Jadi saudara, penting saudara memahami ini. Jadi apa yang sekarang? Konklusi, apa sekarang yang harus kita lakukan? Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bagaimana kalau saya khawatir bang? Bagaimana kalau saya bimbang? Bagaimana kalau saya ragu? Ketika saya takut, padahal kan kalau saya takut dan bimbang, saya jadi gak mendapatkan janji Tuhan. Ketika kau takut, artinya iblis sedang menyerang engkau. Apa yang harus kamu lakukan? Kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan pasrah. Ucapan syukur itu berserah kepada janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Ketika kita proyeknya lepas, gitu ya, proyeknya lepas, ya Tuhan, proyeknya diambil sama orang. Saudara mengucap syukur bukan ngomong, Tuhan gak apa-apa proyeknya lepas, gak apa-apa deh Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan yang lebih baik. Enggak saudara, pegang janji firman Tuhan. Semua yang diambil darimu, kata firman Tuhan, semua yang terambil darimu akan dikembalikan 2 kali lipat. Lalu apa doa saudara? Aku percaya, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Kan mengucap syukur dalam bahasa Inggrisnya dibilang give thanks. Atau dalam bahasa Indonesia disebutnya berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena ada yang memberikan sesuatu.
Apa itu? Janji, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, Tuhan sudah memberikan kesembuhan, dan janji itu semuanya ada di firman Tuhan. Jadi ketika saudara saat ini belum melihat mukjizat kesembuhan, lihat, saudara takut, berarti iblis sedang menyerang saudara. Apa yang saudara lakukan? Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, karena 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Kesembuhan telah diberikan. Amin saudara. Kesembuhan telah diberikan. Jadi kalau telah diberikan, hal yang pertama saudara lakukan adalah mengucap syukur. Jadi setiap kali saudara takut, sebanyak saudara takut, sebanyak itulah saudara mengucap syukur. Kalau saudara mau melakukan lebih, di luar itu saudara bisa mengucap syukur anytime. Setiap kali saudara menaikkan doa dan permohonanmu, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Jadi setiap kali saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku percaya. Lihat saudara, ketika proyeknya nggak dapat, ketika saudara di PHK, saudara yang bilang, aku percaya semua yang terambil dariku, ganti malu, kata firman Tuhan, akan dikembalikan 2 kali lipat. Itu yang terjadi sama itu yang terjadi sama Ayub. Saudara berkata, itu akan terjadi sama aku. Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. Amin. Saudara bilang, aku percaya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa dibilang melampaui segala akal? Kalau kelihatan sama mata, nggak mungkin. Tapi saudara memilih percaya kepada janji Tuhan daripada percaya kepada mata saudara. Percaya kepada janji Tuhan daripada realita yang terjadi. Bagaimana caranya? Mengucap syukur. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, berharaplah. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau jiwamu nggak aman, gitu kira-kira ya, diombang-ambingkan, sembuh nggak ya, tapi masih sakit, diberkati nggak ya, tapi masih begini, lihat diombang-ambingkan. Kapal kalau diombang-ambingkan, apa yang harus dilakukan? Lemparkan sauh. Sauh itu adalah pengharapan, kata firman Tuhan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh. Jadi kalau saudara diombang-ambingkan, lemparkan sauhnya. Kalau saudara khawatir, diombang-ambingkan artinya, lemparkan sauhnya. Kalau saudara takut, lemparkan sauhnya. Naikkan pengharapan saudara. Tuhan, aku percaya. Tuh. Exactly, similar, persis sekali sama dengan mengucap syukur. Tuhan, aku percaya. Aku percaya, aku diberkati, aku percaya, aku sembuh, aku percaya. Dan saudara, di dalam kekristenan, pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti. Ibrani 11 ayat 6. Ketika saudara berharap, jiwa saudara menjadi aman. Saudara bisa tenang di dalam janji Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan ini. Berdoalah dengan penuh dengan kuasa. Jangan berdoa dari posisi yang salah. Berdoa posisi yang salah itu dari posisi hamba. You are not slave anymore. You are the son of God. Berdoalah dari posisi anak. Jangan berdoa dari posisi hamba. Posisi anak, posisi hamba, mengibah, memohon. Posisi anak, melepaskan kuasa. Posisi anak, sebagai ahli waris, saudara menggunakan warisan yang diberikan Bapa kepada engkau. Tuhan memberkati kita. Saya harap saudara melepaskan kuasa yang ada sama saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Jikalau ada yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa dan saudara akan menerima kesembuhan untuk tubuh saudara. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik semua sakit penyakit, memerintahkan pergi dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh ini, pergi dari tubuh ini. Semua rasa sakitnya juga pergi dari dalam tubuh ini, bagian kepala, jantung, tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sehat, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada orang tua yang anaknya sakit, saat ini pegang bagian tubuh anakmu, perintahkan kesembuhan terjadi atas tubuhnya. Saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Jikalau ada di antara saudara yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mau menjadi anak Allah, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri, pegang, angkat tanganmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Aku percaya kau mati untukku, menebus dosaku, supaya aku layak menerima anugerah Tuhan. Aku percaya kau mati, menebus dosaku, sehingga hari ini aku menjadi anak Allah. Aku mengundang engkau masuk ke dalam tubuhku, masuk ke dalam rohku. Aku mengundang engkau masuk ke dalamku menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku saat ini menjadi anak Allah. Aku layak untuk diberkati bukan karena kebaikan, tetapi karena aku adalah anak-Mu. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur aku telah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap saudara, saya mau berdoa untuk setiap saudara yang saat ini berharap untuk suatu berkat, untuk bisnis saudara yang baru, untuk pekerjaan saudara yang baru. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau akan melihat tingkap-tingkap Allah terbuka. Kau tidak diberkati karena kerja keras. Kau diberkati, kata firman Tuhan, bahkan ketika engkau sedang tidur. Itu sebabnya setiap hari kau bangun dengan sukacita, menerima janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau akan melihat pekerjaan, kau akan naik, kau akan melihat janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Tingkap-tingkap langit terbuka atas engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan, siapkan perjamuan saudara. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Kita akan melakukan perjamuan. Di hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan para murid-muridnya lalu berkata, waktunya sudah selesai. Kawanan domba ini akan tercerai-berai, domba ini akan disembelih. Lalu dia mengambil roti dan memecahkannya. Dan dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Ketika tubuh Tuhan Yesus terpecah, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Ketika tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia telanjang, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika saudara memakan roti yang ada di tangan kanan saudara, saudara sedang menerima kesembuhan untuk tubuhmu, menerima berkat untuk pekerjaan, bisnis dalam hidupmu. Mari sama-sama memakan roti yang ada di tangan kanan kita dan imanilah kebaikan Tuhan ini. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah lambang dari tubuhku. Cawan ini adalah lambang dari darahku yang tertumpah bagi engkau. Darah Tuhan Yesus tercurah menebus setiap dosa kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga engkau selalu layak memanggil dia Abba, ya Bapa. Kau layak untuk menerima kebaikan Tuhan bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi darah Yesus menguduskan dan melayakkan engkau. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Terimalah kasih Tuhan yang senantiasa membalut hatimu. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih untuk pengorbananmu. Sesungguhnya kau tertikam karena pemberontakan kami. Kau dipukul karena kesalahan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan diberikan kepada kami. Dan oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. You are so awesome God. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih Tuhan, kau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan selalu tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaran, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kebajikan dan kasih-Nya. Yang setiap hari Tuhan lakukan di dalam hidupmu adalah membuat engkau selalu jatuh cinta kepada Dia. Diberkatilah setiap kita di dalam keluarga kita. Diberkatilah kita di rumah. Diberkatilah kita
di pekerjaan, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, diberkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Setiap kita akan tetap naik dan bukan turun, tidak peduli keadaan seperti apapun. Kita akan memberkati, kita bukan meminta-minta, tapi kita menjadi berkat buat bagi banyak orang. Supaya oleh perbuatan kasih yang kita lakukan, orang dapat menerima dan merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Sampai bertemu kembali, mari kita berharap yang besar di dalam Tuhan. See you all, bye-bye.